Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri 97 Pinrang, yang terhormat Bapak, Ibu Guru, rekan-rekan di UPT SD 97 Pinrang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan permohonan maaf karena telah mengambil jam pelajaran dari Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan yang saya lakukan ini itu tidak lain adalah bagian dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani saat sekarang ini. Dan salah satunya yaitu pada aksi nyata sekolah penggerak ini ada diseminasi budaya positif di sekolah. Nantinya dalam diseminasi positif ini, budaya positif ini ada beberapa hal yang terkait juga dengan penyelesaian PNM Bapak Ibu pada topik yang pertama itu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa melanjutkan atau membuat tindak lanjut mengenai aksi nyata di PNM Bapak Ibu sekalian, yaitu membuat peraturan atau keyakinan kelas. Nanti kita akan membahas hal-hal tersebut, dan saya pun tidak akan mengubah atau menghakimi budaya-budaya yang sudah ada atau yang sudah terjalin selama ini. Namun dalam budaya positif ini nantinya saya ingin hanya memberikan gambaran serta berbagi pada Bapak Ibu salah satu praktik baik terhadap bagaimana menghadapi atau menumbuhkan, membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama, tujuan sosialisasi saya hari ini yaitu Bapak Ibu nantinya kita akan menentukan nilai-nilai kebijakan yang akan diyakini atau disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini hanya diminta Bapak Ibu untuk setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. Di atas ada 3 pertanyaan. Menurut Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu yakini, kira-kira nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya. Setuju? Tidak? Setuju. Ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju. Terima kasih. Nah, 3 hal ini akan kita temui atau kita akan bahas di dalam sosialisasi hari ini Bapak Ibu. Apakah sebenarnya ini sudah sesuai dengan budaya positif yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara? Nah, di dalam budaya positif itu ada 6 poin. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu adanya teori motivasi, penghargaan, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Artinya setiap manusia itu memiliki kebutuhan, bukan cuma orang dewasa, siswa pun memiliki kebutuhan. Nah, kita akan membahas dan menyesuaikan nantinya.
Kemudian ada 5 posisi kontrol. Artinya ini 5 posisi kontrol, 5 hal atau 5 posisi yang bisa ditempati oleh seorang guru baik dalam mengajar maupun mendidik murid. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, jika kemarin ada yang melihat saya mempraktekkan skenario video bersama siswa, itu adalah segitiga restitusi yang saya lakukan. Kita masuk pada yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada kegiatan lagi. Kita akan melakukan sebuah permainan. Cobalah buka. Itu nama permainannya. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Nah, kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Bapak Ibu. Kemudian anggap bahwa karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita di sini akan berpasangan. Tugas Bapak Ibu dan rekan anggap A dan B yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman Anda atau teman Bapak Ibu yang ke ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan menggoda, menggelitik Bapak Ibu supaya membuka tangannya. Artinya nanti coba Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga di sini, kemudian ada teman Bapak Ibu meminta membukanya, kira-kira apakah Bapak Ibu akan membukanya? Meskipun dengan berbagai cara teman Bapak Ibu mau membuka hal ini. Menurut Bapak Ibu, mau tidak Bapak Ibu membukanya? Meskipun mungkin ditawari uang. Nah, di sini pertanyaannya kenapa muncul seperti ini? Kita diminta berpikir bahwa sebenarnya yang mengontrol, membuka dan menutup kepalan tangan kita ini adalah siapa kira-kira? Apakah teman Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri yang hanya bisa mengontrol, membuka atau menutup tangan ini? Ya. Jika betul sendiri, berarti perintah dari luar itu sifatnya adalah pengaruh eksternal. Artinya pengaruh dari luar, bahwa ini menunjukkan bahwa hanya kita sendirilah yang dapat mengontrol diri kita. Sama halnya dengan peserta didik Bapak Ibu. Murid itu memiliki kontrol diri sendiri. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa ketika kita memberikan penghargaan, murid mungkin akan melakukan sesuatu. Ketika kita memberikan hukuman, maka murid akan mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah murid itu senang dengan apa yang kita lakukan? Apakah murid itu akan terus melakukan hal yang telah seperti yang kita inginkan jika hanya diberi penghargaan? Jangan sampai nantinya ketika penghargaan itu berhenti, murid juga berhenti untuk berbuat baik. Nah, begitulah kepalan tangan ini Bapak Ibu. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol, di mana ilusi kita sebagai guru adalah mengontrol murid. Artinya kita ini adalah yang maha benar. Ilusi itu hanya ilusi kita sebagai seorang guru. Tapi sebenarnya murid juga itu memiliki kontrol diri sendiri. Mungkin hari ini jika Bapak Ibu meminta murid untuk melakukan sesuatu, mereka melakukannya itu karena sebenarnya keinginannya, bukan mutlak karena perintah Bapak Ibu. Tapi suatu saat, pernahkah Bapak Ibu menyuruh murid Anda kemudian mereka menolak? Mungkin pernah Bapak Ibu ya. Kita meminta murid tapi ada yang mereka menolak. Nah, ya, di sini menandakan bahwa sepenuhnya itu kita tidak bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang masih banyak kadang kita lakukan. Ya, bagaimana bahwa ketika kita mengkritik murid, membuat mereka merasa bersalah,
itu dapat menguatkan karakter mereka. Ketika kita menghakimi mereka, tapi apakah Bapak Ibu pernah berpikir bahwa hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif pada murid itu sendiri? Pertama, seperti mereka kadang akan kecewa. Mungkin mereka ketika akan melakukan sesuatu tidak ingin melakukannya lagi karena takut dikatakan terus-menerus salah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya semua usaha yang menurut kita benar di mata murid. Ini juga yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Apakah memang bahwa segala motivasi positif menurut seorang guru akan selalu benar di mata murid? Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebagai seorang guru, kita perlu berdiskusi dengan murid bahwa apakah hal yang kita lakukan sesuai dengan keinginan murid. Makanya di kurikulum Merdeka itu seperti yang disampaikan kemarin Pak Idris waktu pelatihan, itu ada 2 asesmen. Salah satunya di asesmen formatif. Di asesmen formatif itu Bapak Ibu, kita diminta untuk mengenali keinginan murid sebenarnya. Di situ kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan, apakah murid sudah dapat menerima materi kita, apakah murid senang dengan gaya belajar yang kita lakukan. Karena hal keempat ini bahwa kita tidak sepenuhnya apa yang kita terapkan pada murid itu benar menurut murid. Selanjutnya, adanya perubahan paradigma. Di sini ada 2, yaitu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Yang pertama, saat ini kita sedang berada di stimulus respon, di mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kadang kita lakukan. Kemudian, namun menurut teori kontrol itu mengatakan bahwa kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tapi kita tidak bisa mengubahnya kalau bukan dia yang mau berubah. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Setiap murid melakukan suatu kesalahan berarti itu adalah hal yang buruk, hal yang salah. Setiap murid melakukan kesalahan itu adalah hal negatif. Namun di sini nantinya ada namanya 5 kebutuhan dasar. Mungkin murid melakukan hal itu karena dia tidak memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Kemudian seharusnya di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi itulah pentingnya kita bertanya kepada murid. Mungkin ini sering dilakukan ketika ada murid yang berkelahi atau siswa kita yang berkelahi. Nah, kenapa melakukan? Artinya mereka punya tujuan mengapa melakukan sebuah kesalahan, mengapa melakukan sebuah tindakan. Gitu. Kemudian orang di stimulus respon mengatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Artinya kita bisa mengontrol siapapun. Kemudian di teori kontrol itu justru mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Hanya orang itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol orang lain. Kemudian ini juga, saya bisa mengontrol orang lain ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya setiap ada masalah murid kita diskusikan juga dengan murid. Itu keinginan dari teori kontrol ini, ya. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah, tapi model berpikir ini menang-menang. Artinya kalau model berpikir stimulus respon yang selama ini kita terapkan bahwa ketika kita memaksakan kehendak kita terhadap murid, maka mereka akan mengalah dan mengikuti kita. Namun mari kita berusaha menciptakan bagaimana kita dapat memberikan yang terbaik buat murid dan murid merasa itu yang terbaik. Itulah dikatakan menang-menang. Model berpikir menang-menang, semuanya menguntungkan.
Nah, kemudian yang selama ini Bapak Ibu pahami tentang disiplin itu apa? Ya, apakah disiplin itu, kadang orang memahami bahwa disiplin itu adalah kelakuan atau sifat kita yang komitmen untuk menjalankannya, seperti datang tepat waktu ke sekolah, kemudian pulang sesuai dengan jadwal. Namun di sini disiplin itu mengatakan bahwa disiplin itu sesungguhnya berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, selanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sering kita hubungkan disiplin dengan kepatuhan, aturan, tata tertib. Ketika mereka mengikuti aturan dan tata tertib, sering kita mengatakan bahwa itu adalah disiplin. Namun sesungguhnya kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang ada orang ketika diminta untuk disiplin datang tepat waktu, itu merasa risih atau tidak nyaman, karena itu tidak bertentangan dengan budaya yang selama ini dia anut. Karena disiplin itu sesungguhnya bukan tentang kepatuhan atau peraturan, tapi disiplin itu adalah belajar itu sendiri. Disiplin artinya adalah kita belajar. Ya, ini selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu, Bapak Ibu, itu adalah sikap-sikap positif atau sikap-sikap baik atau sifat-sifat baik yang selalu kita terapkan. Nilai-nilai kebajikan ini nanti akan menjadi keyakinan kelas, akan kita dalam membuat kesepakatan kelas. Apakah kita membuat peraturan atau membuat keyakinan? Kita akan lihat mana yang kira-kira lebih efektif ketika kita membuat peraturan di kelas atau justru kita membuat keyakinan di kelas dengan nilai-nilai positif ini. Sebelum masuk nilai keyakinan, saya berikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu. Seperti contohnya, di dalam peraturan kita itu, di dalam peraturan kelas kita itu, apa salah satunya kira-kira Bapak Ibu? Peraturan di kelas kita. Ya, contohnya adalah datang tepat waktu. Nah, kira-kira nilai kebajikan datang tepat waktu itu seperti apa Bapak Ibu? Untuk lulusan ini, kira-kira masuk nilai apa itu kalau datang tepat waktu? Ya, tanggung jawab dengan bisa lebih dari satu. Bisa mungkin komitmen, ya, komitmen, tanggung jawab dengan komitmen. Kalaupun Bapak Ibu ingin menambahkan masih ada yang sesuai, ya bisa. Artinya apa? Mari kita kembali. Ketika kita hanya mengatakan datang tepat waktu, berarti itu hanya berupa peraturan yang akan dibaca siswa. Datang tepat waktu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa tanggung jawab, komitmen, kemudian kita minta siswa kita menjalankannya. Tanggung jawab ini bukan hanya pada datang tepat waktu, tapi mewadahi banyak hal. Bisa tanggung jawab terhadap dalam mengumpulkan tugas-tugasnya, tanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelasnya, ya. Dan seorang ahli mengatakan bahwa ketika kita menanamkan nilai-nilai ini dibanding peraturan-peraturan yang kita tulis di dalam kelas itu, siswa lebih memiliki motivasi intrinsik namanya, motivasi yang timbul dari dalam dirinya, bukan motivasi yang yang timbul karena orang lain yang melakukan. Kemudian yang kedua, kita masuk pada teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi.
Yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan di sebelumnya di pertanyaan pemantiknya, ini sudah mulai masuk di sini. Yang pertama, teori motivasi mengatakan bahwa ada 3 jenis. Yang pertama, seseorang itu Bapak Ibu termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti mungkin dia akan mengatakan bahwa apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi jika saya tidak membersihkan. Mungkin guru akan menghukum saya, maka mereka termotivasi untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Ini semua adalah motivasi eksternal namanya. Kedua, poin 1 dan poin 2 ini namanya adalah motivasi eksternal. Motivasi yang timbul karena ada pengaruh dari luar. Yang pertama takut dihukum, yang kedua karena mendapatkan penghargaan. Tapi pertanyaannya, apakah siswa akan terus melakukan ketika kita tidak lagi memberikan hukuman? Apakah siswa akan terus melakukan ketika kita tidak lagi memberi penghargaan? Yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Posisi ketiga lah yang ingin kita bangun Bapak Ibu, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Artinya bagaimana kita bisa memotivasi siswa supaya tumbuh dalam dirinya sendiri itu. Karena kalau keinginannya siswa dari dalam dirinya sendiri itu pasti akan dia jalankan secara terus-menerus. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Itu pertanyaannya jika dia memiliki motivasi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman. Hukuman itu adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat menyakitkan dan tidak terencana, tiba-tiba satu arah sehingga anak tidak dilibatkan. Hukuman biasanya berbentuk fisik dan psikis sehingga berdampak untuk jangka panjang. Jangka panjangnya seperti apa? Kadang anak-anak kalau kita hukum itu menurut ahli, dia akan memiliki dendam tersendiri dalam dirinya. Jadi kalau menghukum anak kita harus hati-hati juga. Kemudian penghargaan itu hampir sama. Pengendalian perilaku dengan iming-iming sesuatu dengan persyaratan tertentu. Mungkin ini selama ini yang kita anggap bahwa ketika kita memberikan sesuatu murid akan senang. Namun ada hal lain yang timbul Bapak Ibu. Kita akan membahasnya nanti di sini mengenai penghargaan yang menghukum. Ya. Selanjutnya, ini tadi teori motivasi perilaku mengenai untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu adalah motivasi eksternal. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga termasuk motivasi eksternal. Tidak ada salahnya kita melakukannya. Namun ketika kita membudayakan hal-hal seperti ini justru akan mengubah karakter anak bahwa dia akan bekerja ketika dia mendapatkan imbalan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Namun ketika kita melakukan hal yang ketiga itu untuk menghargai dirinya sendiri, artinya motivasi internalnya. Dia menyadari sendiri bahwa ketika saya melakukan hal itu berdampak baik untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Itu yang coba kita bangun dalam budaya positif ini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi. Kira-kira kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau sebuah konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Jadi hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Kita akan lihat nanti mana yang lebih baik, hukuman atau konsekuensi. Kita kembali melihat dulu. Mungkin kadang ada yang meminta, saya dulu pernah ini waktu masih sekolah sering disuruh mencatat 100 kali kalimat ketika saya terlambat. Itu mengatakan saya tidak datang terlambat lagi dan harus tulisan indah lagi, padahal saya tidak tahu tulisan indah. Ya,
Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Tahan dulu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi semua. Ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Sama semua, konsekuensi. Konsekuensi juga, hukuman. Ibu mengatakan hukuman. Ya, kita akan lihat nanti jawabannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan. Salah ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ketika ada murid kita yang tidak menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan di sekolah kita, misalnya kita larang untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena salah, tidak sesuai dengan aturan, apakah itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, lanjut yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Mari kita lihat jawabannya. Ya. Apakah sama dengan apa yang Bapak Ibu tadi jawab? Ya. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Akan kita jawab selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Apakah sebenarnya hukuman itu dan apakah konsekuensi itu? Artinya, hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana yang langsung kita akan berikan kepada murid karena melakukan menurut kita kesalahan atau hal buruk. Itulah hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah masih mending. Artinya mereka mempertanggungjawabkan kelakuannya. Contohnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena dia mencoret-coret kertasnya temannya, harusnya mereka ganti. Artinya mereka harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Itu adalah konsekuensi. Ya, yang selanjutnya ini beda hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, namun tidak menyakitkan karena harus hanya mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kemudian menurut ahli, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu hanya membuat anak merasa tidak nyaman pada saat itu, artinya tidak akan berdampak di kemudian hari. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Tertanam di dalam diri anak bahwa di dalam diri murid itu bahwa ketika dia sering dihukum, dia justru akan membenci peraturan itu. Bahwa dia menganggap bahwa peraturan itu tidak benar menurutnya. Namun ketika kita melakukan hanya dengan konsekuensi, anak akan menghargai peraturan tersebut. Artinya ketika dia melakukan kesalahannya, dia akan memperbaikinya dan mempertanggungjawabkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman itu sifatnya paksaan. Menurut Bapak Ibu, ada tidak anak-anak yang mau dihukum? Pasti tidak ada. Pasti tidak ada anak-anak yang mau dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu ada.
perbuatan, ada tindakan. Artinya tindakannya ini tidak akan menyakiti atau terlalu merugikan siswa. Mungkin hanya mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Gitu. Kemudian hukuman itu menurut ahli itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi termasuk konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan di hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya yang terakhir yaitu hukuman dapat membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sering kalau kita menghukum siswa, maka teman yang lain akan mengetahuinya. Maka dia akan merasa malu dengan temannya. Namun pada konsekuensi hanya kehilangan haknya. Itu dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak untuk waktu, hanya mungkin pada saat itu. Seperti tadi mencoret kertas temannya. Ketika dia telah menggantikan kertas temannya, rasa bersalah itu akan hilang pada dirinya. Ya. Saya lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, inilah kenapa saya katakan bahwa penghargaan itu tidakkah kita berpikir bahwa justru dapat mempengaruhi hukuman. Yang pertama, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dan dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongannya eksternal, artinya dari luar. Faktor tergantung beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh 1993. Jadi apa yang saya paparkan di atas itu Bapak Ibu bukan menurut saya. Saya kemarin juga baru mendapatkannya dan saya juga tercengang. Ternyata selama ini ada hal-hal yang harus saya perbaiki. Ada hal-hal positif yang harus saya lakukan. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya ketika kita memberikan penghargaan pada anak, saya kasih contoh. Seorang guru, misalnya anggaplah guru kelas 3 memberikan penghargaan pada siswa. Nah, ketika dia rajin datang ke sekolah akan diberikan penghargaan. Misalnya hari ini dia diberikan pensil, besok dia diberikan lagi misalnya ada gula-gula atau dikasih bintang. Tapi ketika guru itu suatu hari sakit, kemudian tidak masuk dan digantikan oleh guru yang lain yang sementara mengajar dan tidak memberikan penghargaan karena tidak tahu sistem di kelasnya guru tersebut, apakah anak ini akan tetap merasa gembira? Pasti ada dalam dirinya. Saya sudah datang pagi-pagi tapi guru saya sakit, jadi saya tidak mendapatkan, padahal kemarin teman saya selalu mendapatkan. Itu akan dia merasa kecewa pada hari itu karena dia tidak mendapatkan. Bahkan bisa besoknya itu kita akan menerima laporan, kemarin saya datang pagi-pagi tapi tidak dapat bintang karena itu tidak masuk. Mungkin seperti itu. Nah, inilah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dan jangka panjangnya seperti apa Bapak Ibu? Ketika kita terbiasa melakukan penghargaan kepada seorang siswa, maka dia hanya seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa dia hanya akan bekerja ketika mendapatkan imbalan. Artinya bukan dari dalam dirinya, tapi karena adanya orang lain. Saya tidak akan mengatakan bahwa melarang memberikan penghargaan, karena itu sebenarnya tidak salah juga memberikan penghargaan. Namun di sini ketika kita membiasakan penghargaan itu, makanya tidak bisa juga dibiasakan penghargaan kepada siswa. Kemudian yang kedua bahwa penghargaan itu menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Tidakkah kita Bapak Ibu menyadari bahwa ketika kita memberikan penghargaan kepada satu siswa, ada siswa lain yang merasa iri. Ini yang dikatakan penghargaan menghukum. Ada siswa lain yang akan merasa rendah diri. Mungkin Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada satu siswa, ada siswa lain itu termotivasi. Saya juga harus seperti itu supaya bisa mendapatkan penghargaan. Kalau siswa pandangannya seperti ini bagus, tapi
Tidakkah kita menyadari ketika ada siswa yang pandangannya justru terbalik? Saya tidak bisa pasti begitu, karena begini tidak memang. Selalu dia ranking terakhir, tidak bisa begitu. Justru dia merasa rendah diri, selalu merasa bersalah, tidak bisa seperti temannya. Dia iri, justru dia iri dengan temannya, dan dia bisa saja membenci temannya yang selalu diberikan penghargaan. Inilah yang dianggap penghargaan itu menghukum menurut Al-Fikon ini. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketetapan. Sama seperti yang keempat ini. Penghargaan itu, Al-Fikon ini menganggap penghargaan itu sudah tidak efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Sama tadi, ketika saya bilang ada diberikan penghargaan, kemudian ada teman yang tidak mendapat, itu akan merasa iri dan bahkan bisa membenci temannya yang hanya selalu dapat mendapatkan penghargaan. Jadi belum tentu juga penghargaan itu belum tentu juga penghargaan itu baik. Namun kita perlu merenunginya kembali, Bapak Ibu. Kapan kita bisa memberikan penghargaan kepada siswa dan bagaimana bentuk penghargaan kepada siswa? Mungkin yang benar ketika penghargaan seperti ketika lomba-lomba di 17-an kemarin itu diberikan siswa penghargaan, itu mungkin tidak masalah karena itu sifatnya tidak setiap hari, hanya sifatnya prestasi, karena tidak ada salahnya kita memuji siswa yang berprestasi. Ya. Namun di sini juga kita harus membangun semangat siswa yang masih ada di bawah rata-rata. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita cenderung memberikan penghargaan kepada siswa, siswa itu akan berusaha karena ada iming-iming, karena ada sesuatu yang dia inginkan. Tapi ketika kita tidak lagi memberikan sesuatu itu, maka semangat atau motivasinya untuk belajar sudah tidak ada lagi. Dia tidak akan belajar lagi ketika kita tidak memberikan penghargaan. Pertanyaan, sampai kapan kita memberikan penghargaan sama siswa ini? Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Artinya siswa yang berharap akan penghargaan itu, dia tidak berpikir akan ide-ide baru lagi, tapi dia hanya berpikir bahwa kalau saya melakukan ini, saya mendapatkan ini. Pikirannya terus itu, apa yang saya lakukan akan saya dapatkan. Kalau saya mengerjakan tugas saya, guru akan memberikan saya bintang secepatnya. Dia tidak berpikir apakah yang dia kerjakan ini dapat dia pahami atau tidak lagi. Tapi dia hanya berpikir, jika saya mengerjakan ini, kemudian saya kumpulkan cepat, saya mendapat bintang. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa. Tapi hanya karena seperti yang selalu saya sebutkan tadi, bahwa penghargaan ini, Bapak Ibu, itu sifatnya masih eksternal, pengaruh dari luar, bukan karena keinginannya siswa untuk mandiri. Nah, yang selanjutnya yang ketiga. Tadi ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, mungkin ini hal yang baru bagi kita. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Artinya murid ketika kita melakukan metode ini, menurut ahli metode restitusi ini, murid akan ketika mereka merasa bersalah itu akan menyadari sendiri kesalahannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, murid akan berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mencari solusi masalah mereka masing-masing. Itu. Kemudian orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Mereka di dalam diri mereka akan berpikir, sebenarnya saya ini mau jadi seperti apa nantinya kalau saya berdua. Dapatkah kita membangun murid seperti ini, Bapak Ibu? Kenapa tidak?
Hanya saja kita harus mengetahui strateginya. Bahkan restitusi ini saya sendiri Bapak Ibu baru tahu kemarin apa itu restitusi. Kemudian bagaimana mereka harus melakukannya? Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Artinya tadi kita sebagai guru tidak dapat mengontrol murid. Pemahaman kita di sini. Kita sebagai guru tidak dapat mengontrol murid, tapi murid itu sendiri dapat mengontrolnya. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya dapat memperlakukan orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Melalui restitusi ini mengatakan, contohnya saya kasih satu contoh. Bapak Ibu, ketika kita menjadi teladan, kira-kira apakah siswa akan mencontoh perilaku kita? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apakah mencontoh perilaku kita? Menurut Bapak Ibu, kita jadi teladan di sekolah, apakah siswa akan mencontoh perilaku teladan kita? Otomatis toh? Iya betul. Salah satu contohnya kita hanya bisa menjadi teladan, bukan pemerintah. Ya? Artinya kita, kamu datang begini, kamu harus begini, harus begini. Tapi kita yang kerjakan dulu coba. Pasti anak akan ikut. Ini maksud dari restitusi ini Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu yang tadi mereka dapat memperbaiki sendiri kesalahannya. Artinya kita ada refleksi di sini. Kita lakukan refleksi sendiri, seperti itu. Refleksi diri artinya apakah contohnya tidak ada masalah? Mungkin kita bertanya seperti ini. Anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Ketika anak mengatakan senang. Apakah ada yang ingin diperbaiki? Ada. Tapi kalau saya tahu kalau pembelajaran olahraga semua anak pasti senang. Tidak ada yang tidak senang dengan pembelajaran yang tanaman, ya, karena olahraga. Artinya siswa di sini memang memiliki minat tersendiri. Mengapa tidak kita terapkan di dalam kelas kita yang dapat membangun minat belajar siswa dengan berbagai pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu mengatakan bukan untuk menebus kesalahan siswa. Seperti hukuman tadi itu untuk menebus kesalahan, sama dengan konstitusi sebenarnya menebus kesalahan. Tapi untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana siswa dapat belajar dari kesalahannya sendiri? Memperbaiki hubungannya. Merupakan tawaran bukan paksaan. Artinya kita menawarkan kepada siswa. Nah, bagaimana kamu harus berperilaku terhadap perilaku kamu barusan? Mungkin anak-anak punya pemikiran sendiri. Apa yang ingin dia lakukan untuk menebus kesalahannya, memperbaiki kesalahannya tadi. Itu bisa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Itu kita panggil siswa kita, misalnya yang bermasalah ini, itu kita berikan pemahaman kepada mereka. Bagaimana kita membuat mereka bisa menyadari dirinya sendiri bahwa apa yang saya lakukan sebenarnya ini salah dan hak saya harusnya seperti ini. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada sebenarnya kebutuhan dasar manusia yang nanti kita sebutkan dalam sini. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga siswa melakukan sesuatu. Ketika siswa membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, kemarin ada siswa yang terlambat masuk kelas karena katanya keasyikan bermain di luar. Artinya ada kebutuhannya. 5 kebutuhan dasar itu salah satunya adalah kesenangan. Itu kebutuhan manusia. Semua manusia ingin senang. Makanya ketika dia merasa ingin bermain dan terlambat masuk kelas, itu sebenarnya bukan kesalahan. Cuma mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu senang. Mereka masih ingin senang, masih ingin kesenangan. Kemudian yang selanjutnya, restitusi itu menurut ahli bahwa fokus pada karakter bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya murid ini ketika ada kesalahan kita tidak boleh mendiskriminasi atau bahkan mengintimidasi sehingga teman-temannya juga ikut menyalahkan mereka.
tapi bagaimana kita mengembalikan mereka agar bisa kembali membangun hubungan dengan kelompoknya, dengan murid-murid yang lainnya, agar mereka tidak dijudge bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah kesalahan dan temannya tidak mengikutinya. Yang selanjutnya, nah ini tadi ternyata menurut tabel ahli ini ada yang dikatakan identitas gagal dan identitas sukses. Dan hukuman itu dikatakan bahwa termasuk identitas gagal. Kalau konsekuensi itu masih masuk identitas sukses bersama dengan restitusi. Artinya ini adalah disiplin. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Anak-anak diberikan pilihan untuk menebus kesalahannya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka inginkan untuk memperbaiki kesalahannya? Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, namun hanya dalam jangka waktu yang pendek. Dan sedangkan untuk restitusi justru menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan ketidakadilan, sesuai ketidakadilan. Nah di sini, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, namun kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Artinya di sini, Bapak Ibu, ketika hukuman dan konsekuensi ini, ketika mereka berkelahi, ada yang korban, maka ketika kita hanya menghukum siswa yang satu ini, menurut Bapak Ibu, apakah siswa yang tidak mendapatkan yang menjadi korban ini sudah puas atau bagaimana? Kemudian kalau konsekuensi, maka korban merasa diabaikan. Namun kalau restitusi, kita memanggil keduanya, memberikan penjelasan apa yang mereka harus lakukan bersama-sama. Ini justru korban akan merasa mendapatkan ganti sesuai dengan keinginannya ketika mereka berkelahi dengan temannya. Kemudian murid atau anak akan merasa tersakiti. Tapi menurut kalau konsekuensi itu anak hanya dibuat tidak nyaman, tapi tidak tersakiti. Kemudian kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, pada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Bisa saja anak ketika dihukum mereka tidak ingin melakukan sesuatu lagi. Mereka justru diam di kelas, atau justru lebih parah lagi, bertambah jadi lagi kalau sudah dihukum. Bisa saja. Apalagi kalau menurutnya hukumannya hanya biasa saja, pasti mereka bilang dikasih begitu juga. Ini juga bahaya. Tapi kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, berupa penguatan yang mungkin mereka yakini hari ini, tapi belum tentu mereka yakini hari esok dan seterusnya. Namun kalau restitusi, yaitu menurut ahli bahwa masalah ini bisa terpecahkan. Nah, kemudian ada kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, menurut hukuman itu sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak takut. Artinya ada rasa takut dalam murid kalau kita menerapkan selalu hukuman. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Artinya kalau konsekuensi ini lebih banyak berbicara aturan Bapak Ibu. Kita selalu mengingatkan murid bahwa hari ini itu kita harus selalu datang tepat waktu ke sekolah, selalu membersihkan, memerlukan monitoring. Tapi ini menurut ahli tadi bukan hal yang salah, termasuk hal yang sukses. Kemudian kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di restitusi, di bagian ini pandangan kita atau pandangan kita terhadap murid, peraturannya adalah ini, kamu harus melakukan seperti ini. Mungkin itu adalah penyampaian kita kepada murid. Namun pada konsekuensi kita akan bertanya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ketika dia mengatakan mampu, mungkin kita hanya bilang terima kasih. Itu adalah konsekuensi. Sedangkan pada restitusi kita akan menanyakan apa yang kamu yakini. Artinya nilai-nilai
kebijakan tadi yang mereka yakini, ada nilai-nilai yang mereka yakini. Apakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Contohnya ketika mereka berkelahi, ketika kita bertanya, apa yang kamu yakini? Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Pasti mereka mengatakan menghargai atau menghormati orang lain. Bisakah kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika murid telah mengatakan, saya bersedia minta maaf dan tidak akan melakukan hal ini lagi. Kenapa kita tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berbuat baik lagi sebelum memberikan tentunya konsekuensi atau hukuman? Nah, menurut ahli ini, hukuman itu merupakan hal negatif. Ketika kita menyampaikan bahwa awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Ternyata ini menurut ahli itu memberikan tekanan tersendiri kepada murid. Namun ketika kita bertindak netral, lakukan apa yang saya katakan, itu masih netral. Mungkin murid masih bisa mengikutinya. Dan menurutnya yang positif itu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita bertanya dulu kepada murid. Karena murid, coba kita tanya ketika berkelahi dengan temannya. Nah, apakah yang kamu lakukan sudah benar atau tidak? Pasti mereka juga mengatakan tidak, Pak, salah. Artinya mereka tahu itu salah. Namun kita perlu tanya, mengapa mereka melakukannya? Seperti itu di restitusi ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini tadi sudah mulai paksaan. Kalau ini stimulus respon, kalau yang ke restitusi itu adalah memandang dari kontrol. Kemudian mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, kalau pada konsentrasi konsep diri sudah baik, kalau pada restitusi itu menurut ahli adalah konsep diri yang kuat. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsep diri baik, murid anak belajar taat peraturan. Ya, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Coba Bapak Ibu, kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Kenapa kita ada aturan harus menggunakan helm? Menurut Bapak Ibu? Ya, betul. Apa yang dikatakan Ibu adalah keselamatan diri. Tapi tidakkah Bapak Ibu tahu bahwa di luar sana masih ada orang yang berpikiran bahwa menggunakan helm itu agar tidak ditilang? Ada yang kata begitu. Nah, ada agar tidak ditahan polisi. Tapi sesungguhnya kita menggunakan helm itu karena ada keyakinan yang harus kita miliki, yaitu keselamatan. Contoh kemarin, anak diharuskan memakai masker ke sekolah. Ada pasti yang mengatakan bahwa ini anak harus memakai masker karena itu aturan dari pemerintah. Tidak boleh tidak, nanti kita dimarahi guru kalau tidak memakai masker. Kita ditegur di luar bahwa sekolah ini tidak memakai masker. Padahal sesungguhnya itu seharusnya kita menanamkan keyakinan pada diri anak bahwa menggunakan masker itu untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatannya, bukan kesehatan gurunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Artinya ada nilai-nilai, ada nilai tadi keselamatan, kesehatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Tadi menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Bukan ini karena kita mau membudayakan hal baik di sekolah, bukan cuma itu Bapak Ibu. Tapi pada ada keyakinan bahwa ini untuk menjaga kesehatan murid itu sendiri, agar murid kita berikan pemahaman bahwa untuk menjaga kesehatan kita. Makanya di sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan.
Artinya Bapak Ibu, kalau peraturan itu sifatnya hanya dibaca dan dilakukan oleh murid. Tapi ketika kita memberikan atau membuat keyakinan kelas, maka murid akan menyadari dirinya bahwa ketika saya harus menggunakan helm supaya saya menjaga keselamatan, saya harus melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, itu untuk kesehatan saya. Itu akan motivasi timbul dari dalam diri anak-anak. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor, itu tadi sudah menyebutkan keselamatan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, kira-kira nilai keyakinannya seperti apa? Apa? Bersih, kebersihannya. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar, kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Kelanjutannya apa lagi? Menghargai orang lain, selalu bersikap hormat, bisa, ya? Ini sudah terjawab ya Bapak Ibu. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Seperti apa yang Bapak Ibu tadi katakan. Selanjutnya, ini. Jadi di awal itu dalam membuat keyakinan kelas itu diharapkan kita tetap membuat peraturan kelasnya dulu. Ada mungkin Bapak Ibu sudah ada peraturan di kelasnya. Nah, peraturan ini kita bicarakan dengan siswa. Jadi peraturan ini Bapak Ibu tidak serta-merta kita juga yang harus membuat dan siswa harus melaksanakan, tidak lagi. Tapi kita bersama siswa membuat keyakinan dan peraturan kelas ini. Kita tanya siswa atau murid kita ini, anak-anak menginginkan kelas yang seperti apa? Pasti siswa mempunyai keinginan. Seperti yang saya lakukan kemarin di kelas 5 Bapak Ibu. Saya tanya, anak-anak kamu mau kelas yang seperti ada yang mengatakan bahwa saya tidak ingin teman mengganggu saya ketika belajar. Ada yang mengatakan bahwa sebelum belajar kelas harus bersih. Kita harus tampung semua ini. Buatkan sebuah peraturan. Dalam peraturan ini kita buatkan sebuah keyakinan. Keyakinan inilah yang harus dipahami anak-anak. Karena menurut ahli bahwa keyakinan ini itu timbul dan dirasakan dari dalam dirinya. Ada kesadaran. Dari keyakinan ini akan timbul lingkungan yang positif. Ketika di sekolah kita sudah timbul lingkungan yang positif, maka terciptalah yang namanya budaya positif. Nah, yang keempat tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama. Ternyata manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kenapa dikatakan bertahan hidup? Kita makan, kita minum, kita bekerja karena kita memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kesenangan. Setiap manusia, setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak itu pasti ingin memiliki kesenangan Bapak Ibu. Tidakkah Bapak Ibu ketika selesai bekerja kepikiran untuk sekali-kali untuk bersantai, rekreasi dan sebagainya, ataupun hanya bercandaria dengan keluarga di rumah? Kemudian setiap orang itu memiliki rasa ingin dikasih sayang dan rasa ingin diterima. Baik orang dewasa maupun anak-anak itu pasti memiliki rasa kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian yang selanjutnya kebebasan. Baik anak-anak maupun orang dewasa, setiap manusia itu ingin memiliki sebuah yang namanya kebebasan. Jadi tidak ingin dikekang. Dan yang terakhir itu adalah penguasaan. Anak ini atau orang itu memiliki keinginan untuk diakui, memiliki diakui kedudukannya dan diakui kekuasaannya di situ, penguasa. Setiap anak ini ingin diberikan pengakuan bahwa dirinya seperti apa. Ini, nah seperti ini Bu.
tadi sudah survival atau tadi itu makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Kalau kasih sayang itu lebih pada kebutuhan psikologis, rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, ada kemudian kesenangan, mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, kemudian kekuasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Kemudian kebebasan, keinginan untuk mandiri, memiliki pilihan sendiri. Nah, kelima kebutuhan dasar ini Bu, Bapak Ibu, harus kita pedomani dalam memberikan perlakuan pada anak. Kita tidak bisa mengabaikan kelima kebutuhan dasar ini ketika kita ingin melakukan perlakuan pada anak. Nah, di sini ada sebuah kasus. Dinda seorang anak kelas 5 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Dinda seorang anak kelas 5 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ini ada kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh Ibu Rani pada Dinda. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi Dinda di sini ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu mungkin kebutuhan kasih sayang atau ingin diterima. Kebutuhan itu yang tidak terpenuhi. Ya, perhatian. Di sini itu tidak menutup kemungkinan siswa kita di sini banyak Bapak Ibu. Ya, mungkin Pak Amir kemarin ada yang pernah menyampaikan bahwa salah satu siswanya itu mungkin karena kurang perhatian sehingga dia sering melakukan kesalahan-kesalahan di sekolah. Wajar kita memanggilnya, kita berikan penguatan kepada dia, kita berikan perhatian, karena memang seperti yang sering kita lakukan Bapak Ibu, sebenarnya restitusi itu sudah sering kita lakukan, bahwa banyak anak-anak di sini itu melakukan sesuatu karena ingin diperhatikan, ya, memang karena mereka memiliki kebutuhan yang namanya ingin diterima dan kasih sayang. Kebutuhan itu yang tidak didapatkan di rumah, ya. Kebutuhan itu yang tidak didapatkan di rumah. Nah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kalau yang pertama ini kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan Dinda? Apa? Ya, kesenangan. Dinda mau kesenangan, artinya dia mau bersenandung di dalam kelas. Kemudian ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia menangis karena katanya ibu guru tidak menyapanya hari ini. Kalau yang kedua ini, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang tidak dimiliki oleh ibu? Kasih sayang. Ya, kasih sayang, betul. Kemudian yang ketiga, aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saya. Kebutuhan apa yang tidak dimiliki? Dari kelima kebutuhan tadi. Kita akan lihat jawabannya nanti Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir apa? Kebebasan. Ya, kita tahan dulu apakah kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia merasa malu, dia merasa sebel karena ibu gurunya menunjukkan gambarnya yang tidak rapi di depan teman-temannya. Ada kebutuhan yang tidak katanya gurunya tidak penuhi. Kebutuhan apa itu? Kita akan lihat secara bersama-sama. Nah ini. Yang pertama betul tadi kesenangan. Kemudian yang kedua kasih sayang, ingin diterima. Kemudian yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan. Penguasaan itu adalah penguasaan terhadap dirinya. Ya.
dia ingin pembelajarannya yang berbeda, ingin berbagai model pembelajaran yang lain. Artinya mereka ingin kebebasan. Mungkin mereka tidak ingin belajar di depan hanya diterangkan kemudian dikasih tugas. Mungkin dia ingin hal-hal yang lain. Mungkin bermain di lingkungan sekolah. Apalagi kurikulum Merdeka sekarang itu, Bapak Ibu, tidak mewajibkan lagi kita mengajar tok di dalam kelas. Seperti kemarin kan dikatakan Pak Idris, bisa kita bawa ke pantai mencari barang bekas, nah, kemudian melakukan hal-hal menarik terhadap barang-barang tersebut. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Ya, nih, seorang guru itu telah berada pada posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu sudah berada pada posisi kontrol, posisi mana pada posisi kontrol ini? Apakah Bapak Ibu penghukum, ataukah Bapak Ibu pembuat rasa bersalah, ataukah Bapak Ibu teman bagi murid, ataukah Bapak Ibu hanya sebagai pemantau, atau Bapak Ibu adalah seorang pengajar? Ya. Kita sebagai seorang guru hendaknya meninjau kembali posisi kontrol kita di sekolah. Sebagai seorang guru kita harus mulai bergeser dari 4 posisi kontrol sebelumnya menjadi posisi kontrol yang seorang pengajar. Jadi menurut posisi kontrol ini, dari 4 posisi kontrol ini yang terbaik itu adalah posisi kontrol manager. Nah ini di atas. Motivasi ketika guru berbuat, dikatakan bahwa penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu adalah posisi kontrol gagal. Pernah seorang ahli mengatakan ternyata menghukum siswa dengan membuat rasa bersalah itu lebih kejam membuat rasa bersalahnya siswa. Kenapa? Kalau menghukum siswa katanya itu hanya akan menimbulkan dendam di dalam diri siswa. Tapi ketika kita membuat siswa merasa bersalah, itu efek psikologis terhadap siswa akan negatif Bapak Ibu. Bisa sampai siswa ini yang paling fatal katanya siswa bisa bunuh diri. Nah, ketika kita melakukan membuat orang merasa bersalah, nah, seperti kita mengatakan seharusnya kamu seperti ini, Bapak Ibu kecewa kalau kamu begini, tindakan kamu salah. Artinya kita lebih mengintimidasi kepada siswa. Kalau menghukum mungkin ketika anak berbuat salah kita langsung hanya memberikan hukuman. Tapi kalau membuat rasa bersalah ini itu efek psikologisnya pada diri siswa. Selanjutnya sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Seperti ada temannya membuat kesalahan, mungkin kita berikan alasan. Mungkin karena dia begini Bapak Ibu, begini anak-anak sehingga dia melakukan hal itu. Jadi kita menganggap siswa kita ini adalah teman. Namun ini juga ada efeknya. Apa efeknya? Ketika siswa menganggap kita sebagai teman, berarti dia tidak lagi menghargai kita sebagai guru. Itu efeknya. Efek terhadap siswa mungkin baik, siswa dapat menerimanya, tapi ada hal yang bisa membuat siswa merasa bahwa guru itu adalah teman saya dan tidak menghargainya. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu. Kemudian pemantau. Posisi pemantau ini dianggap juga sudah masuk identitas yang berhasil sukses. Bisa dilakukan. Kenapa? Kalau pemantau ini lebih kepada dia sebagai penghitung dan pengukur. Seperti hanya menanyakan, apa peraturannya? Peraturan apa yang kamu langgar? Kamu tahu tidak peraturannya seperti apa? Ini pemantau. Nah, kalau kita sebagai manajer, kita akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan restitusi tadi. Kita akan menerapkan restitusi dalam manajer ini, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, kalau penghukum guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, tapi kalau kita membuat orang merasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, kamu terus melakukannya. Tidakkah ini akan menimbulkan dampak positif negatif pada siswa itu sendiri? Dia dampak psikologisnya. Bagaimana kalau siswa beranggapan bahwa
guru ini selalu menganggap saya bersalah dan terus bersalah. Ya, kalau saya melakukan ini, saya hanya membuat guru saya selalu stres. Nah, namun kita sebagai teman, ayo lakukan demi ibu. Itu sebagai teman. Kita ini merasa butuh terhadap siswa ini. Ketika jadi bisa saja siswa beranggapan bahwa kalau saya tidak melakukan ini, guru saya juga pasti akan mengemis dan meminta tolong sama saya. Kalau kita sebagai teman, artinya murid tidak lagi menghargai kita sebagai seorang guru juga. Masa kamu tidak mau? Ingat, ingat tidak ibu pernah membantu. Hal-hal seperti ini saya tidak bisa bantuan yang kita berikan kepada siswa juga kan tidak bisa kita sampaikan lagi kalau kita pernah membantu siswa. Kemudian kalau pemantau seperti yang saya katakan tadi, mereka akan bertanya apa peraturannya. Kalau manajer, kita akan bertanya nilai-nilai yang kita yakinkan. Apa yang kamu yakini? Keyakinan apa yang selama ini kamu langgar? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita berikan dulu kesempatan kepada siswa untuk merenungi sendiri apa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian hasilnya, kalau menghukum itu bisa saja memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong seperti yang kemarin. Ya, bisa saja siswa itu akan menyalahkan kembali temannya. Ya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah itu, siswa akan cenderung menyangkal dan berbohong terhadap apa yang dilakukannya. Dia tidak ingin jujur karena dia takut. Pasti ketika saya mengatakannya, saya akan diintimidasi lagi oleh guru. Kemudian teman akan ketergantungan. Seperti yang tadi dikatakan bahwa siswa ini akan merasa bahwa guru ini hanyalah temannya dan tidak menganggap lagi atau memberikan penghargaan kepada kita. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika kita hanya mengatakan terus ikuti peraturan ini, apakah kita yakin ketika kita tidak bersama siswa tersebut, siswa di belakang akan mengikuti peraturannya? Tapi coba kita bergeser pada posisi manajer, itu menguatkan pribadi murid. Mengapa kita tidak mencobanya? Kemudian ada kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian yang ketiga, murid akan berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini bisa dikatakan murid sama temannya. Kemudian maafkan saya. Kalau pembuat merasa bersalah itu akan mengatakan maafkan saya. Pasti dia sudah merasa bahwa dia salah. Kalau dia sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Dia bagaimana kalau murid menganggap kita seperti itu? Dia mengatakan, saya pikir bapak ini teman saya. Kenapa begitu pak? Itu kan murid sudah tidak menghargai kita lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ketika kita hanya menegakkan aturan, siswa akan bertanya apa hasilnya ketika kita hanya menegakkan posisi sebagai pemantau. Namun ketika kita berada pada manajer, siswa akan mengatakan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini masuk posisi apa Bapak Ibu? Apakah penghukum, merasa bersalah, atau teman, atau pemantau? Atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, merasa bersalah. Ya, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau yang kedua itu masuk apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Oke. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Teman. Oke. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Mantap. Ya kita nih, Bapak Ibu. Iya, tidak apa-apa, ya. Tidak masalah Bapak Ibu. Ya. Ternyata yang pertama itu betul tadi membuat orang merasa bersalah, kata-kata yang kedua menghukum. Mungkin kita pernah, ya, mungkin Bapak Ibu, mari kita merefleksi diri kita. Saya tidak menganggap apa tindakan yang Bapak Ibu lakukan ini adalah salah. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu tentang apa hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk selanjutnya. Kemudian mari kita bergeser pada posisi kontrol. Dari keempat tadi menuju posisi kontrol manager. Nah, segitiga restitusi. Dari restitusi tadi ada segitiganya Bapak Ibu yang pernah saya lakukan itu. Ketika tadi ada yang bertanya, jadi restitusi itu sebenarnya lebih banyak hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika siswa membuat merasa bersalah. Sebenarnya ini adalah kegiatannya guru BK. Tapi kita kan di SD tidak ada guru BK. Otomatis kita sebagai gurunya mendidik itu seperti yang di atas itu yang bisa kita lakukan. Kenapa kita tidak mencobanya Bapak Ibu? Kita yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Artinya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika kita menanyakan kepada siswa, tahu tidak Bapak sudah panggil kamu hari ini? Siswa akan mengatakan iya Pak, misalnya saya karena mengejek teman saya hari ini sehingga saya dipanggil. Jangan kita langsung menjudge kepada anak-anak kita ini bahwa perbuatanmu salah. Tidak, mari kita sama-sama. Apa yang kamu lakukan sebenarnya tidak salah, hanya saja yang kamu lakukan itu seperti ini. Kita berikanlah penguatan. Jangan kita langsung menjudge siswa kita bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Karena siswa melakukan sesuatu pasti punya tujuan menurut dirinya benar. Seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan stabilitas identitas, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Seperti menanyakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Apa alasan-alasannya dia melakukannya. Kemudian kita bertanya, apakah menurut dia tindakan benar. Pasti dia akan menyadari sendiri bahwa tindakan saya salah. Yang saya harus lakukan seperti ini. Adakah cara-cara yang lebih efektif yang bisa kamu lakukan? Selanjutnya ketika kita sudah siswa telah menyadari atau melewati tahap ini, kita masuk kepada tahap yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Keyakinan apa yang mereka langgar? Seperti kalau mengejek teman, berarti mereka tidak menghargai orang lain. Ketika mereka terlambat, berarti dia tidak bertanggung jawab, tidak komitmen. Kita tanyakan. Kemudian dan kita yang terakhir itu bisa kita tanyakan, kamu sebenarnya ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada contohnya menstabilkan identitas. Bahwa guru bisa berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita tidak harus mencari siapa yang sebenarnya salah, siapa yang benar. Kita lebih tertarik untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, validasi tindakan. Kita bisa berkata bahwa kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, bukan? Kenapa? Misalnya mungkin siswa hanya ketika marah sama temannya hanya mencaci. Bisa kita tanya, kamu bisa saja memukulnya, tapi kenapa kamu tidak melakukannya? Pasti siswa bisa punya kontrol terhadap dirinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Pertanyaan-pertanyaan ini dan bisa kita bangun Bapak Ibu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Ya, kalau menanyakan keyakinan, seperti yang saya katakan sebelumnya, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih nak? Bisa kita tanyakan kepada siswa kita. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu.
sama Bapak Ibu merefleksi diri, apakah selama ini tindakan kita terhadap siswa itu sudah benar atau ada hal yang masih perlu ditambahkan nanti Bapak Ibu. Itu kembali kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Tugas saya di sini adalah hanya menyampaikan, mensosialisasikan. Mari kita sama-sama membangun budaya positif di sekolah kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi Bapak Ibu? Karena saya juga tidak bisa mengontrol Bapak Ibu harus seperti ini, seperti itu. Hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa melakukannya. Hal-hal apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, terus lakukan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu guru hebat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pertama-tama adalah membuat peraturan kelas kita. Mau seperti apa sih kelas kalian ini? Ya? Nah, silakan kalian tuliskan nantinya. Ditulis dalam bentuk peraturan yang kalian pahami. Ya, ya, jangan bilang saja bersih. Nah, tapi sebelum peraturan datang waktu dan sebagainya. Bisa ya? Oke, sekarang bisa kalian lihat di video yang